Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Tetapi orang benar akan bertumbuh seperti daun muda. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Berikan dulu tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Alkitab jelas bilang, orang benar akan bertumbuh seperti daun muda. Saya salah satu orang yang hobi dengan tumbuhan, khususnya buah-buahan. Buah-buahan yang saya tanam, yang saya beli, lalu saya tanam. Kalau sudah ada tunas baru, ya, ada daun muda yang baru, itu senang sekali saya lihat. Dia akan tumbuh, ya, dia dari kecil lalu cepat sekali dia tumbuh besar, hijau muda akhirnya jadi hijau tua begitu. Nah, perkembangannya begitu indah, perkembangannya begitu cepat. Alkitab bilang orang benar itu akan tumbuh seperti daun muda. Perkembangannya itu akan cepat. Tetapi sebaliknya dia bilang, siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh. Berapa banyak di masa pandemi ini perusahaan-perusahaan besar jatuh, saudara. Berapa banyak orang-orang, saya baca di berita, orang-orang di Jakarta mulai jual rumah, orang-orang di Pondok Indah, itu Pondok Indah salah satu kompleks, rumah-rumah elit di sana, rumah-rumah mewah di sana, mulai jual, mulai sell rumah mereka. Jelas betul Alkitab bilang, barang siapa mempercayakan dirinya kepada kekayaannya akan jatuh. Bagai mau pesan, jangan pernah gantungkan kepercayaanmu, jangan pernah gantungkan harapanmu, hidupmu kepada kekayaan. Gantungkan hidupmu kepada Tuhan. Amin. Usahamu boleh goyah, tapi kalau Tuhan menjadi pengharapanmu, dia bisa buat usahamu berkembang. Dia bisa ganti dengan usaha yang baru. Amin. Jangan gantungkan kepercayaan diri kita kepada kekayaan. Kita akan jatuh, kata Alkitab. Nah, saya buka dengan Amsal 11 ayat 28 ini untuk membuka wawasan saudara. Daud itu jatuh ketika dia sudah memiliki segala-galanya. Mari kita baca. Baca screen di depan. Sama-sama, 2, 3. Godaan dan pencobaan akan datang kepada kita. Bukan di saat kita sedang berjuang keras, tetapi biasanya akan datang ketika kita sudah berhasil, diberkati dan nyaman. Waspadalah, waspadalah, waspada. Saudara, godaan itu datang akan lebih besar dan halus. Selalu saya sampaikan ini. Minggu lalu juga saya sudah sampaikan. Dia akan datang dan menggoda Anda ketika Anda sudah mendapatkan semuanya. Hati-hati. Saya dapat banyak pelajaran dari Alkitab, orang-orang yang jatuh ketika mereka sudah diberkati. Saya dapat pelajaran banyak lewat buku-buku yang saya baca. Bahkan saya sendiri melayani konseling orang-orang yang curhat kepada saya. Suaminya jatuh karena sudah diberkati. Hati-hati. Hati-hati. Pak Gemo sampaikan ini untuk kita berjaga-jaga. Karena waktu engkau sedang bekerja keras, godaan itu tidak. Tapi ketika engkau sudah dapat semuanya, sudah punya uang, sudah berhasil, hati-hati. Godaan itu akan datang. Ya. Yang pertama, kita belajar dari kejatuhan Daud. Ya, pelajaran penting dari kejatuhan Daud. Yang pertama, kejatuhan selalu datang ketika kita ada pada zona nyaman, bukan pada waktu kita sedang berjuang. Seperti kalimat-kalimat tadi ya. Kejatuhan yang pertama, pelajaran penting dari kisah Daud, dia jatuh dengan Batsheba. Kejatuhan selalu datang ketika kita ada pada zona nyaman. Sudah punya semuanya, ayah meng tahu kau lola, beoking lah, lu mau tahu kau masih uci ya. Engkau enggak doa juga ada makan, lu mau tahu kau masih uhosohui. Enggak doa juga masih boleh belanja kemana-mana. Ho piknik, ho cenila, doamu dikailah. Hati-hati. Ketika engkau sudah di zona nyaman dan tidak ada hubungan lagi dengan Tuhan, itu iblis sudah ada di depan pintu menggoda engkau. 2 Samuel pasal 11 ayat 1. 2 Samuel, saudara kita akan belajar di kitab 2 Samuel ayat 11. 2 Samuel pasal 11 ayat 1. Saya baca ayat 1. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang,
Maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Daud menyuruh, biasanya dia sama-sama berperang. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Kalimat terakhir, sedang Daud apa? Sendiri tinggal di Yerusalem. Udah gak berperang. Dia suruh Yoab dan prajuritnya orang Yehuda dan orang Israel pergi berperang. Tapi dia sendiri diam di Yerusalem. Nyaman. Dan kita tahu ketika dia sementara ada di Yerusalem, dia sendiri, dia sedang nyaman, dia sedang menikmati tidurnya, ya enak, makan enak, lalu dia bangun satu sore, dia jalan di soto istana, waktu dia lihat ke bawah, dia lihat ada wanita yang sedang mandi. Dan akhirnya saudara kita tahu cerita ini, dia jatuh. Itu sebabnya saya bilang, kejatuhan selalu datang ketika kita ada pada zona nyaman. Zona sudah nggak bekerja keras lagi, sudah nggak bergumul lagi, sudah nggak mau baca firman lagi, sudah menikmati semuanya. Hati-hati. Saya mengasihi jemaat Tuhan, saya mengasihi jemaat Eagle. Berkat Tuhan yang Tuhan berikan, engkau harus gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau engkau salah gunakan, biasanya Tuhan lebih baik ambil berkat itu daripada engkau jatuh terus dalam dosa. Daud dia jatuh ketika dia ada pada titik zona nyaman. Jadi yang pertama, pelajaran penting dari kejatuhan Daud bagi kita ya. Kejatuhan selalu datang ketika kita ada pada zona nyaman, bukan pada waktu kita sedang berjuang. Kedua, di ayat yang kedua. Saya baca dulu yang poin kedua. Kejatuhan Daud tidak serta-merta kesalahan Daud. Ya kan? Tetapi kecerobohan Batsyeba di saat mandi. Kejatuhan Daud itu enggak serta-merta dia salah. Enggak. Walaupun presentasinya Daud lebih banyak salahnya. Tapi Batsyeba juga punya salah. Kita baca ya 2 Samuel 11 ayat 2. Sekali peristiwa pada waktu apa? Petang. Ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, orang tuh kalau sudah nyaman kan kerjaannya makan, tidur, santai-santai, ya kan? Wah, satu sore dia lagi bangun, wah, dia jalan di soto istananya, di lotengnya ya, tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Alkitab pakai bahasa begini, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Saya mau tanya saudara, ini poin kedua, kejatuhan Daud tidak serta-merta kesalahan Daud. Tetapi kecerobohan Batsyeba di saat mandi. Saya mau tanya saudara, rumah Batsyeba itu depannya itu istana. Kira-kira begitu. Nah saya mau tanya, setiap sore dari rumahnya kira-kira waktu Daud jalan di atas soto, di atas lotengnya, Batsyeba bisa lihat enggak? Bisa lihat enggak? Bisa. Saya mau tanya sama saudara-saudara yang tinggal di rumah saudara, yang sudah berapa tahun di rumah saudara, saudara pasti akan hafal kanan kiri. Dari mana bisa kelihatan, mana yang rumah ada tingkat bisa lihat saudara, saudara pasti akan hafal. Batsyeba juga tahu. Dia tahu rumahnya itu di depannya ada istana. Kalau dia mandi di situ maka orang akan lihat dari istana. Tapi itulah kecerobohan Batsyeba. Dia tahu bahwa dari istana itu bisa melihat kalau dia mandi di situ. Batsyeba ceroboh. Iya kan? Artinya Batsyeba ini memancing Daud untuk dicobai. Saudara, saya catat begini saudara. Kita tidak cukup hanya menghindari dosa. Tetapi kita harus memastikan bahwa kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ngerti ya? Kita ini enggak cukup hanya menghindari dosa. Tetapi kita harus memastikan bahwa kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Anda enggak cukup hanya lari dari dosa, menghindari dosa. Tetapi Anda harus
Jangan lewat hidup Anda orang lain berdosa, itu loh maksudnya. Berapa banyak kali orang Kristen seperti itu. Lewat hidupmu orang lain berdosa, jadi batu sandungan. Itu sebabnya Paulus tegas dalam kalimat-kalimat Paulus di dalam Roma pasal 14. Kita lihat. Roma pasal 14 ayat 12 sampai ayat 13. Roma pasal 14 ayat 12 sampai ayat 13. Saya kasih kesempatan buat saudara baca di rumah, yang di depan, yang di ruangan ini sama-sama baca. Roma 14 ayat 12 sampai ayat 13. 2, 3. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ayat 13. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Jelas Paulus ajarkan kepada orang Roma, jangan kita membuat saudara kita, teman kita tersandung, jatuh dalam dosa hanya karena kelakuanmu, hanya karena mulutmu, hanya karena pakaianmu. Betul? Iya kan? Kenapa orang-orang Yahudi mereka tutup wajah mereka? Itu bukan pakaian Muslim, ya. Orang Timur Tengah itu pakaiannya memang begitu. Tutup mata mereka, ya, cuma mata maksudnya, tutup kepala. Baju kurung panjang begitu. Mereka memang seperti itu untuk menjaga. Jangan-jangan sampai orang terpancing. Tapi dunia modern enggak, ya. Dunia modern, baju adiknya dia pakai. Iya kan? Betul kelihatan ya? Apa pampele lagi. Gordens yang setengah. Yang setengah tinggi, setengah tiang itu yang dia pakai. Ada banyak kali tanpa kita sadari, kita membuat orang tersandung loh. Kita membuat orang jatuh karena gaya kita. Tuhan tolong kita. Sekali lagi, kejatuhan Daud tidak serta-merta kesalahan Daud. Tetapi ada juga kesalahan dari Batsyeba. Karena Batsyeba memberi ruang kepada Daud untuk dicobai. Namun kesalahan paling besar adalah Daud. Karena Daud memberikan kesempatan kepada iblis untuk masuk di matanya, mengingini Batsyeba, akhirnya jatuh dalam dosa. Tuhan tolong ya, Tuhan tolong kita. Haleluya. Yang berikut. Yang ketiga. Kejatuhan Daud, pelajaran penting dari kejatuhan Daud. Tuhan sedang memperingatkan Daud lewat hambanya bahwa Batsyeba adalah istri orang. Saudara, catat ya baik-baik. Orang benar itu kalau jatuh, sebelum jatuh, itu sebenarnya sudah ada hambatan-hambatan yang dibuat oleh Tuhan. Maksudnya begini, sudah ada signal-signal, sudah ada tanda-tanda supaya kita jangan terusin dosa kita. Ngerti nggak saudara? Tuhan sudah pakai seseorang, Tuhan pakai orang-orang di sekitar untuk mengingatkan kita. Daud sebenarnya waktu dia mau jatuh ini, Tuhan pakai hambanya. Mari kita baca 2 Samuel 11 ayat 3. 2 Samuel 11 ayat 3. Lalu, yuk baca sama-sama 2 Samuel 11 ayat 3 yang di ruangan ini 1, 2, 3. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang berkata, itu adalah Batsyeba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sedikit saya mau buka wawasan saudara. Ya, perhatikan apa yang saya ketik di layar. Yang di rumah perhatikan, dengar baik-baik. Kebiasaan orang Israel menyebut identitas atau memperkenalkan seseorang tanpa harus menyebut atau menghubungkan nama pasangannya. Saudara ngerti ya? Orang Israel kalau memperkenalkan identitas, dia enggak sebut nama pasangannya, enggak. Tetapi menyebut nama ayah, nama kakek buyutnya, nama kakek buyutnya. Tapi sekarang hamba daripada Daud, dia tanya, siapa itu? Siap tuanku.
Dia adalah Batsheba binti Eliam, istri Urea. Beda dari kebiasaan orang Israel lainnya. Orang Israel lainnya menerangkan identitas seseorang, dia harus sebutkan nama ayah, nama kakek atau kakek buyut. Saya kasih contoh, Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda. Andai kata orang tanya, siapa itu Yehuda? Orang akan jelaskan, Yehuda binti Yakub, binti Ishak, binti Abraham. Nama bapaknya atau kakek buyutnya yang disebut. Tapi ini enggak, hamba ini dia sebutkan, dia adalah Batsheba binti Eliam, istri Urea. Harusnya dia sebutkan lagi anak ini, kakeknya ini. Sebenarnya dari kalimat-kalimat daripada hambanya Daud ini sementara mau bilang, Raja, unangkai leo. Lebohoi leo raja. Raja, dia sudah ada yang punya. Dia istri orang, dia istri Urea. Tapi Daud enggak mau hiraukan itu. Saya mau bilang, engkau kalau mau jatuh saudara, ada signal-signal hambatan yang dibuat oleh Tuhan. Engkau harus peka soal itu saudara. Daud seharusnya peka, dia harus ingat, istri Urea. Dan saudara kalau saya belajar, Urea itu temannya Daud saudara. Teman baiknya, teman yang sangat loyal kepada Daud loh saudara. Nanti kita akan baca. Luar biasa Urea itu teman yang baik sekali. Justru teman yang baik ini dia khianati loh saudara. Hamba ini sementara memperingatkan Daud, dia itu istri orang. Tapi Daud enggak mau hiraukan. Sekali lagi, Pak Gem ingatkan, orang jatuh enggak langsung jatuh. Ada signal-signal hambatan-hambatan yang dibuat oleh Tuhan. Engkau harus peka soal itu. Amin. Kalau sudah mulai sakit, enggak tidur-tidur mulai sakit, Tuhan sudah tegur engkau. Ayo stop, jangan bergadang terus. Ada signal-signal, jangan kebablasan. Saya beberapa malam tidak tidur enak karena saya belajar terus. Siang saya puasa, ya. Saya sama Bugem Tuhan suruh puasa. Dan tadi malam jujur saya sementara belajar di jam 3, jam 4, kepala saya seperti mau pecah. Aduh Tuhan, apa ini Tuhan? Nah, dalam hati, dalam telinga seperti ada suara, tidur, istirahat, kamu udah terlalu banyak nggak tidur. Dan saya ambil waktu untuk tidur. Ada signal-signal yang Tuhan kasih sebelum kita kebablasan saudara. Pekalah soal ini saudara. Amin. Baik, berikut pelajaran penting tentang kejatuhan Daud. Yang keempat, orang yang berdosa jika tidak segera mengakui dosanya, maka pasti akan jatuh ke dalam dosa yang lebih besar lagi. Kita tahu ceritanya ya, waktu dia suruh hambanya tanya, itu siapa perempuan itu? Hambanya bilang, itu Batsheba binti orang Het, istrinya Urea. Apa yang terjadi? Daud suruh panggil, lalu Daud akhirnya berzina, tidur dengan Batsheba. Setelah dia tidur, diberitahu, ayat 2 Samuel 11 ayat 5. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Ayat 6. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Urea orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Urea menghadap Daud. Lihat, orang kalau sudah berdosa saudara, kalau dia nggak mau cepat berbalik, akan jatuh pada dosa yang lebih besar lagi. Dia tahu bahwa Batsheba sudah ngandung, dia kirim surat sama panglimanya Yoab. Yoab suruh si Urea pulang. Untuk apa dia pulang? Dia mau bujuk. Tapi kita tahu waktu dia bujuk Urea, dia ajak makan ya. Dia suruh Urea pergi tidur di rumahnya. Urea nggak mau, Urea tidur di depan istana. Dan akhirnya Daud tahu Urea nggak pulang ke rumahnya. Daud ini sebenarnya mau suruh Urea pulang ke rumahnya supaya tidur dengan istrinya, mau mengelabui bahwa anak itu bukan hasil zina dari Daud. Sebenarnya begitu maksudnya. Tapi Urea nggak. Dia pulang, dia nggak mau pulang ke rumahnya. Dia tidur di depan istana. Sehingga apa yang terjadi? Waktu sudah Daud tahu dia nggak pulang ke rumahnya, Daud kirim lagi tulis surat. Udah, kamu kembali lagi ke medan peperangan dengan bawa surat.
Surat itu luar biasa. Orang yang loyal ini, Urea yang loyal ini saudara, dia nggak berani buka itu surat. Dia begitu tulus bahwa ini surat kepada panglimanya. Padahal isi suratnya apa? Isi suratnya ini, ditulisnya lah dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 15. Lihat, baca di situ isi suratnya. Ditulisnya dalam surat itu demikian. Tempatkanlah Urea di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Urea ini bawa surat untuk perintahkan dia dibunuh mati, saudara. Saya simpulkan, orang yang berdosa jika tidak segera mengakui dosanya, maka pasti akan jatuh ke dalam dosa yang besar lagi. Bapak-bapak dengar baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Pak Gem mengasihi engkau. Saya mau beritahu kepadamu, kalau ada dosa-dosa yang selama ini engkau kubur, selama ini engkau simpan, saya mau beritahu, jangan simpan lama-lama itu dosa. Bertobat. Akui kepada istrimu, akui kepada Tuhan. Buat pemulihan bagi keluargamu. Karena kalau engkau tidak mau berubah, bisa jadi ini akan menjadi suatu dosa yang lebih besar lagi. Orang itu kalau sudah terbiasa bikin dosa kecil dan dia tidak mau berubah, dia akan naik ke level dosa yang lebih besar. Buktinya Daud. Betul? Anak-anak muda jangan simpan-simpan dosa. Kalau engkau simpan dosa kecil, sudah terbiasa dengan dosa kecil. Pertama engkau cuma bohong-bohong kecil-kecilan. Lama-lama engkau jadi tukang tipu. Mulai dengan merokok 1 batang, 2 batang. Lama-lama engkau akan kecanduan obat-obatan. Betul. Mulai suka baca situs-situs porno, lama-lama engkau akan jadi orang yang kecanduan, terikat dengan situs-situs cabul itu. Saudara, jangan pelihara ini dosa kecil. Karena orang kalau sudah berdosa, dia tidak mau perbaiki, dia akan cenderung melakukan dosa yang besar. Daud akhirnya dia terlibat. Dia susun rencana pembunuhan kepada suami daripada Batsheba. Yang berikut. Pelajaran penting dari kejatuhan Daud. Orang yang berbuat dosa pasti akan bersikap munafik. Ya. Orang itu kalau dia berdosa, saudara, dah terbiasa dengan dosa, maksudnya dah terbiasa dengan dosa, pasti dia akan bersikap munafik. Daud ini diperkirakan dia jatuh dalam dosa perzinahan ini ketika umur 50 sampai 53 tahun. 53 tahun. Anda bayangin dia berhubungan dengan Batsheba sampai Batsheba itu mengandung. Berarti ada durasi berapa itu? Dan waktu ketahuan mengandung itu sebenarnya sudah agak besar. Iya kan? Nah saudara, selama 9 bulan Daud itu saudara hidup dalam kebersalahan. Dia nanti pulih ketika Nathan tegur dia. Tapi Uria sudah mati duluan. Iya kan? Nah waktu dia jatuh dalam dosa, merencanakan pembunuhan kepada Uria. Tadi saya bilang, orang itu kalau sudah jatuh dalam dosa kecil, nggak mau berubah, dia akan cenderung melakukan dosa yang besar. Dan setelah itu orang ini akan bersikap munafik. Orang yang berbuat dosa pasti akan bersikap munafik. Kita cek ya, 2 Samuel pasal 11 ayat 7 dan ayat 13 yang di rumah. 2 Samuel pasal 11 ayat 7 dan ayat 13. Perhatikan, ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Munafik ya. Gimana keadaan Yoab? Gimana keadaan perang? Padahal Daud sementara menyusun strategi ini. Lu lebih baik pulang ke bini lu. Cepat tidur sama bini lu tuh. Supaya orang tahu bahwa lu yang ngandungin bukan gua. Ayat 13 bilang begini. Daud memanggil dia. Untuk apa? Untuk makan dan minum dengan dia. Orang tuh kalau sudah berdosa munafik sekali saudara. Hati-hati. Kelihatan baik. Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Luar biasa ini orang loh saudara. Dia sudah mau merencanakan kejahatan, dia ajak makan.
Ibu-ibu, saya mau sampaikan ini berdasarkan firman Tuhan. Orang itu kalau sudah berdosa, biasanya dia akan menutupi dosanya dengan bersikap munafik dan dia akan pura-pura baik. Ibu-ibu pernah ngalamin seperti itu? Tiba-tiba aja suamimu pulang dari kerjaan sudah beli satu hadiah kalung emas kah? Atau kalau dia banyak uang, Mia, wacicung uboy, le ke parkiran, ceni nih mami dah, le lihat tuh. Wih, maminya kaget, istrinya kaget, kenapa? Di parkiran sudah ada Land Cruiser. Biasanya tuh, itu dalam pengalaman saya, orang kalau mau menutupi dosa, kalau nggak ada, kalau istrinya belum ulang tahun atau belum hari wedding anniversary-nya dia, lalu dia beli kado, tiba-tiba dia beliin sesuatu, saudara perlu pertanyakan nih. Biasanya dia cool sama saya. Biasanya dia bentak-bentak saya, kok dia sekarang ini baik sekali, dia kasih saya mobil baru ya. Hati-hati, jangan senang dulu. Saya baca beberapa kasus perzinahan. Suaminya menutupi zinanya dengan membeli mobil baru untuk istrinya. Dengan membeli motor baru, dengan membeli kalung. Enggak semuanya. Tetapi yang saya mau beritahu adalah, saudara, orang yang berbuat dosa itu cenderung munafik. Daud dia munafik sama Uria, saudara. Dia ajak makan. Padahal dia sementara merancangkan sesuatu yang jahat. Coba istri-istri di rumah bilang sama suami, Pi, lu bawa aneh kan Pi, bilang. Coba istri-istri di rumah, karena di sini nggak ada suami istri. Bilang sama dia, Pi kamu nggak gitu ya Pi. Iya saudara, perhatikan suami itu biasanya kalau pagi-pagi udah marah-marah sama saudara, pulang-pulang dari kantor dia mulai. Itu bahaya itu, perlu dicurigai itu. Jangan-jangan sudah punya soi di luar sana, saudara. Dia pulang nggak pernah bawa bunga, kali ini dia bawa bunga Mi. Tumben papi kok beli bunga? Biasalah kan Pak Gem tak harus romantis. Wah istri terbawa, padahal sementara ngelabui itu. Hati-hati, tapi jemaat Eagle nggak ada. Kalau jemaat di tempat lain mungkin banyak ya. Kalau orang-orang Kristen di sini nggak ada, puji Tuhan. Di Eagle saya percaya tidak ada. Di luar sana banyak, bukan di Indonesia. Di Papua sana banyak, Papua kan di Sumatera sana. Saudara, Pak Gem cuma mau sampaikan dengan kasih Kristus. Orang kalau berbuat dosa, dia pasti akan munafik. Bersikap munafik. Saudara, kita hidup apa adanya aja lah. Amin. Hidup apa adanya itu lebih enak. Amin. Hidup apa adanya itu lebih enak, terbuka. Handphone saya mau dipakai sama istri saya nggak takut. Ada suami kalau handphone udah dipegang sama istrinya udah gemetaran dia. Sini. Ada orang mau telepon aku. Atau sudah mulai pakai PIN, password, nggak boleh dibuka sama suaminya. Hati-hatilah saudara. Sebaliknya istri juga begitu. Hidup dalam keterbukaan itu lebih aman, lebih enak saudara. Amin. Anak-anak muda juga sama, kalau udah mulai pakai PIN, bahaya itu. Jangan-jangan di dalamnya ada hal-hal yang gak benar. Iya. Saya suka tes anak muda kalau saya udah pegang handphone begitu, udah matanya, udah lihat-lihat, ini ada sesuatu. Mau bohongin, ya. Gak perlu engkau bohongin lah, kita tahu. Roh Allah tuh beritahu kepada kami, saudara. Iya kan? Janganlah. Hidup apa adanya itu lebih enak, saudara. Berikut. Pelajaran penting dari kejatuhan Daud. Orang yang jatuh dalam dosa dan tidak mau menyadarinya, maka mata hatinya tumpul. Atau kepekaan terhadap Roh Kudus sudah hilang. Orang benar itu jatuhnya nggak langsung. Ada signal-signal. Tadi kan saya bilang ada signal. Signal Daud sebelum jatuh dikasih tahu, itu istri Urea. Tapi dia nggak mau hiraukan, akhirnya jatuh. Sudah jatuh, dia nggak mau bertobat, akhirnya dia jatuh ke dalam dosa yang lebih besar, atur pembunuhan. Dan akhirnya orang yang sudah terbiasa berdosa, maka orang tersebut hatinya tumpul,
kepekaan terhadap Roh Kudusnya hilang. Jadi saya catat di sini, orang yang jatuh dalam dosa dan tidak mau menyadarinya, maka mata hatinya tumpul, kepekaan terhadap Roh Kudusnya hilang. Kita lihat 2 Samuel 11 ayat 11 mulai. 2 Samuel 11 ayat 11 mulai. Kita baca sama-sama ya, yang di ruangan ini, yang di rumah silakan baca. 2 Samuel 11 ayat 11, 2, 3. Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tak akan melakukan hal itu. Saudara lihat, Daud ini dia tahu, Uria ini sementara berperang lalu dapat perintah, suruh pulang. Yoab bilang, Uria kamu dipanggil raja, pulang. Waktu sudah pulang, raja cuma bilang, kamu pulanglah ke rumahmu tidur. Waktu disuruh pulang ke rumahnya untuk tidur, kalimat Uria, raja, masakan, dia bilang begini, tabut, tuanku Yoab lagi di peperangan. Orang Israel, orang Yehuda, ada lagi berperang. Bahkan demi hidupmu dan demi nyawamu loh, kami berperang. Saudara, Uria sedang menjelaskan kepada Daud. Daud, sebenarnya Uria mau bilang begini, tuanku raja, aku berperang demi hidupmu, demi nyawamu. Luar biasa bukan ini orang? Loyal sekali, tapi saudara, orang yang sudah berdosa, mata hatinya akan tumpul. Daud, dia sudah dapat penjelasan dari Uria, aku berperang untuk nyawamu, untuk membela engkau. Harusnya Daud bertobat. Tapi saudara, Daud tidak bertobat. Daud malah tumpul mata hatinya. Dia tetap susun strategi membunuh Uria. Berapa banyak kali kita seperti itu. Hilang kepekaan terhadap dosa. Dulu waktu engkau setia sama Tuhan, suka baca Alkitab, suka nyembah Tuhan. Kalau ada perkataan kotor dikit engkau langsung, saya nggak boleh ngomong, ini bahaya, ini berdosa. Tapi sekarang engkau kebiasaan ngomong terus. Mata hati kita sudah tumpul. Seperti Daud. Daud tidak peka dan tidak menyesal, tidak sadar, tidak mau bertobat, malah merancangkan pembunuhan. Ini yang disebut mata hatinya sudah tumpul dan kepekaan terhadap suara Roh Kudus sudah hilang. Pagem berdoa supaya jemaat Eagle jangan ada yang mata hatinya tumpul. Kalau engkau tahu itu dosa dan sudah ada signal untuk melarang, jangan lakukan. Eng uinang kalau terbiasa melakukan dosa, sampai sialeng ai kanang tancai pun nang mencai kai. Eng uijan nih, eng uinang hati tumpul ya. Karena Daud ya. Betul ya saudara? Daud loh. Uria sudah bilang, masa raja tabut sama panglima kami Yoab dan orang Israel, orang Yehuda lagi berperang. Masa kami disuruh pulang, aku engkau suruh pulang untuk tidur. Aku ini berperang untuk bangsaku. Pakai tabut lagi. Tabut itu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Uria sebenarnya mau bilang kami ini berperang untuk melayani Tuhan. Orang yang melayani Tuhan sungguh-sungguh loh. Tapi dikhianati oleh Daud. Dibunuh oleh Daud. Hanya karena sudah nggak ada kepekaan terhadap Roh Kudus. Saya waktu baca ayat ini saya bilang, wow, jahat sekali Daud. Temannya, teman baiknya dia khianati. Istrinya dia ambil, teman baiknya dia atur strategi untuk bunuh. Dan teman ini bukan cuma teman baik, loyal loh saudara. Dia begitu menghargai Daud. Dia berani serahkan nyawanya. Artinya dia bilang begini, demi hidupmu dan demi nyawamu kami berperang. Uria sebenarnya mau bilang begini, aku mati di medan perperangan, gak apa-apa. Demi engkau rajaku hidup. Ini menunjukkan seorang yang loyal loh saudara. Tapi orang berdosa tidak bisa menghargai lagi loyalnya seorang teman. Saya berdoa, jemaat Tuhan, kita punya kepekaan terhadap Roh Kudus. Saya lagi belajar. Saya lagi asah kepekaan saya.
Satu kali saya pergi bertamu di satu kota, dijemput oleh seseorang. Setelah saya pulang ke Lome, saya ditelepon. Pak Gem, tadi jam berapa suami saya jemput Pak Gem? Jam sekian. Jam berapa Pak Gem diantar pulang? Jam sekian. Kenapa? Saya hubungi dia nggak bisa. Handphonenya mati. Waktu dia tutup handphonenya, saya mulai pikir, Tuhan kasih kepekaan. Saya ngomong kepada ibu gembala, orang ini pasti sudah punya simpanan. Sudah ada wanita lain. Benar loh saudara. Hari terakhir saya dapat telepon dari istrinya menangis. Agam, saya sementara dikhianati. Saudara, saya mulai belajar kepekaan itu. Saudara bayangin, Daud itu orang yang peka. Tapi ketika dia digoda, lalu ada signal-signal hambatan, dia nggak hargai signal-signal hambatan menghambat dia untuk melakukan dosa. Dia jatuh dalam dosa dan dia tidak perbaiki, dia jatuh dan jatuh lebih dalam lagi. Begitu jahatnya dia, saudara. Rela, saya menangis baca ini. Ada seorang sahabat yang luar biasa. Aku berperang bukan untuk aku, tapi demi nyawamu. Tapi orang seperti ini dikorbankan oleh Daud. Tuhan tolong kita. Hargai teman-teman yang memiliki loyalitas yang tinggi. Amin. Hargai rekan-rekan yang mendedikasikan loyalitas kepada engkau. Walaupun cuma teman saudara. Hargailah mereka. Tuhan tolong kita. Jangan sampai mata hati kita tumpul. Tidak memiliki kepekaan terhadap Roh Kudus lagi. Akhirnya kita jatuh ke dalam dosa yang lebih dalam. Saudara mengasihi Tuhan. Amin. Orang yang mengasihi Tuhan, dia akan lakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Beberapa saat ini saudara yang ada di ruangan ini maupun di rumah, kita introspeksi diri kita. Renungkan firman Tuhan yang engkau sudah dengar. Renungkan firman Tuhan yang kita sudah dengar. Apakah kita ini betul-betul mengasihi Tuhan? Kalau engkau dengar firman ini, mungkin ada dosa yang selama ini engkau tutupi. Ada dosa yang selama ini engkau simpan sama istrimu. Anak-anak, mungkin ada dosa yang engkau simpan kepada orang tuamu. Hari ini dengan kasih Kristus Pak Gemo bilang, akui dosamu. Jangan terus simpan dalam keberdosaan. Jangan terus hidup dalam keberdosaan. Karena satu kali engkau gak akan memiliki kepekaan lagi. Dan engkau akan jatuh habis-habisan. Jatuh dan sulit untuk kembali. Belajar dari kejatuhan Daud. Kalau engkau sudah ditegur, mulai akui dosa dan pelanggaran. Haleluya. Haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya cinta Yesus. Dalam hidup ini memuliakan namanya yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus.
sama-sama bangkit berdiri, katakan haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah.